Sudah pada tahu belum apa itu dosa paling berbahaya di dunia? Dalam video ini, Anda akan tahu langkah-langkah untuk mentobati dosa berbahaya ini dari para ulama kita. Tonton sampai habis ya. Pak Ustaz, apabila kita pernah melakukan syirik besar dan dengan konsekuensi batal keislaman kita, bagaimana cara bertobatnya? Apa kita harus mengikrar seperti orang yang memeluk agama Islam? Ya, ucapin syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun sendiri, nggak usah di depan orang. Bertobat kepada Allah dengan mengulangi syahadat kembali. Karena itu nggak boleh syirik besar. Nggak boleh, itu dosa besar yang akan mengeluarkan. Tadi kita sudah jelaskan hadisnya. Surah An-Nisa, surah Al-Maidah tadi menjelaskan Allah tidak akan ampuni orang yang syirik. Kalau meninggal berbuat itu berbahaya sekali. Tidak sempat taubat, maka harus taubat. Taubatnya ngulangin kembali. Karena ulama tadi saya bilang sepakat mengatakan syirik besar mengeluarkan dari agama Islam. Tapi katanya orang syirik tak pernah diterima taubatnya. Yang tak diterima taubatnya itu orang yang syirik mati dia dalam keadaan syirik, itu neraka jahanam tempat dia. Itu maknanya. Adapun orang yang pernah syirik, jangankan pakai benang, pakai tali kapal kau ikat, diampunkan Allah. Mandi kau saudaraku, mandi taubat malam ni, habis itu sembahyang sunat taubat, usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, salat sunat taubat, habis itu istighfar, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Rabbal baraya, Rabb, Tuhan semesta alam. Astaghfirullah, minta ampun aku ya Allah, minal khataya, dari segala silap salah dan dosaku, maka Allah mengampuni. Orang yang taubat dari segala dosa sama macam tak berdosa. Syarat taubat 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, astagfirullah, astagfirullah. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat tidak akan kembali. Urusan dengan dunia perdukunan, menanam kepala ini dan sebagainya, itu kalau diyakini maka itu adalah keluar dari iman, betul-betul syirik. Tapi kalau hanya mengikuti tradisi, nggak ngerti maksudnya, Anda melakukan sebuah kesalahan, maksiat, akan menjadi syirik kalau diyakini untuk selain Allah. Ada kekuatan selain dari Allah, itu baru syirik. Kalaupun tidak syirik, jatuhnya adalah sebuah kemaksiatan, karena ngikuti caranya para dukun. Itu kan bukan petunjuk ulama dan sebagainya. Tapi tobatnya bagaimana? Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tobatnya adalah cukup istighfar. Cara bertobat dari dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mati dalam kondisi berbuat syirik. Adapun kalau sebelum mati dia bertobat, maka innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Tapi bagaimana tobatnya? Ya, tobatnya yang pertama meninggalkan. Yang pertama menyesali perbuatan itu, yang kedua meninggalkan perbuatan itu, yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Itu artinya dalam hati dia menyesali, Allah, aku dulu pernah melakukan tindakan kesyirikan, aku pernah melakukan ya macam-macam klinik umpamanya, lalu dia meninggalkan dan menyesali dan berazam untuk tidak mengulangi, insya Allah Allah ampuni dosanya. Nah, syirkul akbar ini ada dua juga. Syirkul akbar ini yang disertai kekufuran, yang tidak disertai kekufuran. Kalau disertai kekufuran misalnya, ya mohon maaf nih, ada orang misalnya dia mengatakan muslim, ya, tapi kemudian perilaku dia pun ikut-ikutan misalnya menyembah di tempat orang lain. Ya, disertai dengan apa, ditunjukkan dengan perilaku. Ya, dia sholat, dia juga ikut ke tempat ibadah orang lain, ikut menyembah Tuhan orang lain dan sebagainya dengan perilakunya. Yaitu sudah menunjukkan kekufuran, syirik sekaligus. Bahkan dengan lisannya dia mengatakan, saya nggak yakin kok Islam itu yang paling benar, makanya saya ikut ke sini. Padahal dia mengatakan dengan syahadatnya. Nah, itu sudah muncul bukti kufur, sudah muncul juga bukti syirik. Maka ketika dia kemudian ingin memperbaikinya, dia bersyahadat kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia teruskan. Ya, itu untuk beribadah istiqamah dijaga sampai dengan meninggal dunia, sampai dia wafat. Ada yang tidak disertai dengan kekufuran. Nah, misal apa? Datang ke dukun misalnya. Ya, musim-musim pilkada, musim-musim macam-macam kan, ada orang-orang yang tiba-tiba tergerak, ya itu perbuatan syirik, salah.
Ya, dia balik. Bagaimana cara baliknya? Dengan bertobat, menyadari itu salah, meninggalkan, mengeluarkan segalanya. Kemudian setelah itu dia perbaiki dengan ibadah. Ya, tidak menuntut dia untuk bersyahadat lagi di kasus ini, karena dia masih meyakini kebenaran Islam, hanya dia salah mengerjakan perbuatan, dosanya besar. Ya, tidak harus dia bersyahadat lagi. Yang dia buktikan adalah tinggal meninggalkan perbuatannya seutuhnya, bertobat, dia tangisi dirinya, dia berbuat salah, mohon ampun sama Allah. Setelah itu dia tingkatkan ibadah. Nah, sekarang bagaimana cirinya tobat diterima? Jadi kalau setelah Anda bertobat, tiba-tiba keinginannya untuk beribadah tinggi, ya senang dengan sholat sunnah, dengan ibadah sunnah, dan benci pada perbuatan yang sebelumnya dikerjakan yang buruk-buruk, sudah nggak suka, nggak enak dengarnya, itu tandanya tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal jaga sampai dengan kita wafat.